Tahukah kamu, ada satu tokoh legendaris yang dikenal karena kecerdikan dan kelucuannya? Dialah Abu Nawas. Nama Abu Nawas telah dikenal lebih dari 1.000 tahun. Ia dikenal sebagai sosok yang cerdas dan jenaka, dengan kisah-kisah penuh kecerdikan yang tersebar ke berbagai penjuru dunia. Namun siapakah sebenarnya Abu Nawas? Abu Nawas adalah penyair kerajaan dan orang kepercayaan Khalifah Harun ar-Rasyid di Baghdad pada abad ke-8. Ia lahir dengan nama Al-Hasan bin Hanir di Suq Al-Ahwaz, kawasan Kurdistan, pada tahun 757 Masehi. Baginda Harun ar-Rasyid sedang diliputi kegelisahan yang luar biasa. Raja-raja dari negeri tetangga telah membangun bangunan yang sangat megah. Istana-istana tinggi menjulang, penuh kemewahan dan kebanggaan. Baginda tak ingin kalah. Sebagai seorang raja besar, ia ingin memiliki sesuatu yang belum pernah dimiliki siapapun. Hingga suatu hari muncul sebuah ide yang terdengar luar biasa. Sekaligus mustahil. Baginda ingin membangun sebuah istana di awang-awang. Sebuah istana yang melayang di langit, tak tersentuh tanah. Baginda yakin jika istana itu terwujud, tak akan ada satu pun raja yang dapat menandinginya. Namun sayangnya, Baginda sendiri belum tahu bagaimana cara mewujudkan keinginannya itu. Tak lama kemudian, Baginda teringat pada seorang yang sangat ia percaya. Seorang lelaki cerdik, penuh akal, dan seringkali membuat istana gempar dengan kecerdasannya. Dialah Abu Nawas. Ketika Abu Nawas datang menghadap, wajah Baginda langsung berubah cerah. Ia menyambut Abu Nawas dengan senda gurau, seolah semua kegelisahan telah sirna. Setelah suasana mencair, Baginda pun menyampaikan keinginannya. Aku sangat ingin membangun sebuah istana di awang-awang, kata Baginda. Menurutmu, apakah itu mungkin, Abu Nawas? Abu Nawas terdiam sejenak, lalu menjawab dengan tenang, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, Baginda. Jawaban itu membuat Baginda tersenyum lebar. Kalau begitu, kata Baginda mantap, kuserahkan tugas ini seluruhnya kepadamu. Mendengar perintah itu, Abu Nawas terkejut. Ia baru sadar dirinya telah terjebak oleh ucapannya sendiri. Kini ia harus mewujudkan sesuatu yang jelas-jelas mustahil. Sejak kembali dari istana, Abu Nawas tak melakukan apapun selain berpikir. Ia duduk melamun, berbaring tanpa bisa tidur, mondar-mandir tanpa tujuan. Satu pertanyaan terus berputar di kepalanya. Bagaimana caranya membuat istana yang melayang di udara? Abu Nawas mulai mengamati sekeliling. Ia mencari benda apapun yang bisa melayang, namun tak satu pun ia temukan di rumahnya. Ia pun keluar rumah dan menatap langit. Tiba-tiba ia melihat sehelai daun melayang tertiup angin. Namun hanya beberapa saat, daun itu pun jatuh ke tanah. Saat itulah Abu Nawas menyadari, semua benda yang melayang pasti akan jatuh. Ia melihat burung-burung terbang di udara. Namun burung pun tak pernah tinggal selamanya di langit. Mereka harus kembali ke sarang. Ia juga melihat anak-anak bermain layang-layang. Layang-layang bisa terbang karena angin. Namun ketika angin berhenti, layang-layang pun jatuh ke tanah. Semakin lama, Abu Nawas semakin yakin. Tak mungkin ada benda yang bisa melayang selamanya di awang-awang. Jika daun dan layang-layang yang ringan saja jatuh, apalagi sebuah istana yang besar dan berat. Dengan hati putus asa, Abu Nawas hendak kembali ke rumah. Namun tiba-tiba, langkahnya terhenti. Ia berbalik arah. Sebuah senyum kecil muncul di wajahnya. Sebuah ide cerdik telah muncul di kepalanya. Abu Nawas segera menemui teman-temannya. Ia meminta bantuan untuk membuat sebuah layang-layang raksasa. Di permukaan layang-layang itu, ia melukis sebuah istana yang sangat megah dan indah. Setelah selesai, layang-layang raksasa itu pun diterbangkan tinggi ke langit. Rakyat pun gempar. Mereka berbondong-bondong menunjuk ke langit. Lihat, ada istana di awang-awang. Kabar itu sampai ke telinga Baginda Harun ar-Rasyid. Baginda sangat senang. Ia mengira impiannya telah menjadi kenyataan. Dengan diiringi para pengawal, Baginda segera menemui Abu Nawas. Hebat sekali Abu Nawas, kata Baginda bangga. Kau berhasil menyelesaikan tugas berat ini. Terima kasih Baginda, jawab Abu Nawas dengan tenang. Sekarang, lanjut Baginda, aku ingin memasuki istana itu. Tunjukkan padaku caranya. Abu Nawas menunduk hormat. Dengan menggunakan tambang Baginda. Di mana tambang itu? Tanya Baginda. Sebenarnya, hamba lupa memasangnya, jawab Abu Nawas. Bahkan seorang teman hamba pun terjebak di atas sana.
Baginda mulai curiga. Kalau begitu, bagaimana caramu turun? Dengan menggunakan sayap, jawab Abu Nawas. Baginda terkejut. Segera buatkan aku sayap agar aku bisa terbang ke sana. Abu Nawas tersenyum tipis. Sayap itu hanya bisa dibuat di dalam mimpi Baginda. Mendengar itu, Baginda murka. Apa maksudmu? Apa kau pikir aku gila sepertimu? Dengan tenang, Abu Nawas menjawab, Baginda sebenarnya sudah tahu bahwa membangun istana di awang-awang itu mustahil, namun Baginda tetap memerintahkannya. Baginda terdiam, tak satu kata pun keluar dari mulutnya. Dengan wajah tertunduk, Baginda pun kembali ke istana, tanpa menoleh sedikit pun kepada Abu Nawas.